If I was a woman, I would be disgusted with men today because none of them can lead and they're all fucking pussies and none of them want to work. They bitch and complain that the women are not a certain way and they have no fucking work ethic. If they are not getting paid millions of dollars, they're like, I don't want to do anything. It's not worth my time. Bitch, you have nothing to offer the world. Women aren't the problem. Bitch boys are the problem. If she is leading, it is because you are too much of a bitch to lead. She is not in her feminine anymore. She's in her masculine because her man is feminine. Be the fucking man and lead from the front. Stop acting like a baby boy. Guys, balik lagi sama aku Renata. So it's been a while since 2 weeks ago I uploading content, and today aku tuh pengen cerita terkait sifat, atau bukan sifat juga sih, tapi ya ini tuh terkait maskulinitas dan juga femininitas, ya kan, feminim, ya itu feminim dan maskulin gitu lah ya. Karena aku banyak mendapati teman-temanku itu merasa ketika mereka ada di sekelilingku, mereka tuh merasa provide dan juga mereka merasa aman gitu ya. Jadi mereka nggak memikirkan dirinya sendiri, kayak ada orang yang bisa mereka rely on gitu loh. Jadi kayak mereka nggak mikirin sesuatu, kayak yang penting oh ada Renata nih, aku nggak perlu mikirin kayak gitu. Dan itu temanku sendiri yang bilang gitu ya, kayak mereka tuh mengungkapkan, salah satu dari mereka tuh bilang kayak, tapi kalau misalnya aku udah main atau bareng sama kamu tuh aku nggak mikirin apa-apa gitu loh, kayak ya udah ada Renata semua aman gitu ya. Sebenarnya ada juga pertanyaan, kenapa aku nggak bisa bersikap feminim selayaknya perempuan-perempuan pada umumnya gitu ya. Karena mereka mendapati aku selalu bersikap dominan, bersikap bold, yang literally selalu menampakkan diri gitu ya, selalu menampakkan diri dan selalu berusaha untuk provide something gitu. Ini tuh enggak jauh dari society gitu loh, society yang membentuk aku kayak gini gitu. Dan we listen and we don't judge ya, aku merasa intimidate atau merasa nggak nyaman ketika aku ada di sifat feminim atau sifat keperempuanan itu gitu. Kenapa aku merasa nggak nyaman? Karena aku juga udah pernah berusaha untuk bersikap vulnerable, pasrah, dan biar yang lain aja yang act. Apalagi aku juga sudah mempersilahkan para lelaki-lelaki itu untuk bersikap selayaknya lelaki gitu ya, yang mana aku tuh juga pengen dipimpin dan lain sebagainya. Tapi ya nggak ada yang kayak gitu loh, nggak ada yang bisa benar-benar nge-provide, dan sama sekali hal ini nggak tergerak gitu loh kalau misalnya aku enggak being bold on that forum gitu. Dan aku udah sempat cerita sama salah satu temanku kalau aku merasa nggak nyaman ketika aku menunjukkan sisi keperempuanan, karena emang belum ada tempat yang benar-benar aku bisa menunjukkan sifat aku berlaku selayaknya ya perempuan gitu loh. Karena aku selalu berusaha untuk terlihat aku tuh nggak lemah gitu loh, terlihat aku nggak lemah dan aku bisa apa-apa sendiri, karena I have my own pride yang bikin aku tuh nggak pengen diinjek-injek itu sih sebenarnya. Karena aku nggak pengen juga diremehin, makanya aku selalu bersikap dominan itu. Pernah salah satu pengalamanku ini dari sekian banyak pengalaman, ini salah satu yang paling aku ingat itu adalah ketika aku sekelompok dan kita mau presentasi, dan presentasinya tuh bukan berurutan tapi berdasarkan inisiasi dari masing-masing tim. Kalau misalnya timnya mau maju ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Nah, ada salah satu temanku lah, pokoknya di sini kelompokku tuh ada 2 laki-laki dan 2 perempuan termasuk aku gitu ya. Nah, salah satu dari temanku yang laki-laki ini ngajakin, ayo Ren maju duluan gitu. Ya udah, aku udah siap-siap tuh, duduknya udah menghadap ke samping biar kayak bisa langsung maju gitu. Tapi aku menunggu dia dan mempersilahkan dia untuk maju terlebih dahulu gitu ya. Karena ya aku pengen dia maju dulu gitu, yang nge-provide HDMI-nya dan lain sebagainya, yang masangin konektornya dari laptop ke proyektor. Aku tuh pengennya dia kayak gitu. Nah, pas aku udah duduk menghadap samping, dia tuh kayak malah diem aja, dan dia malah bilang kayak ayo Ren gitu, ayo Ren malah gitu. Kayak aku langsung gebrak meja, padahal di situ ada dosennya. Langsung gebrak meja, kamu loh cowok maju duluan. Karena bener-bener kayak
Wah, se-annoying itu sih. Kak, ini salah satu cerita pengalamanku dari sekian banyak kenapa aku selalu berusaha untuk being bold, selalu mendominasi setiap forum karena emang nggak ada gitu ya, nggak, aku tuh belum pernah menemukan laki-laki yang bisa bener-bener uh, bringing to my girl side gitu ya, kayak feminimku tuh nggak bisa keluar karena orang-orang yang kayak gini gitu ya. Akhirnya aku ngeblokir nih orang dan aku nggak mau berkomunikasi sama nih orang karena ya pokoknya orang-orang yang menurutku ya nggak bisa bersifat layaknya kodratnya dia tuh kayak capek. Padahal society juga pengennya aku itu bersikap ya layaknya perempuan aja gitu ya, layaknya perempuan aja. Nah dari situlah aku benar-benar melakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin dibenci gitu ya sama laki-laki. Contohnya aku tuh uh, berusaha untuk rajin olahraga gitu ya, rajin olahraga dengan angkat beban dan lain sebagainya, bikin badanku kelihatan lebih gede itu karena biar ya aku biar gagah aja gitu ya, biar aku tuh gagah gitu-gitu. Hal ini tuh sering banget aku bahas sama AI atau ChatGPT ku. Sebenarnya ChatGPT sih yang lebih nyaman gitu ya untuk cerita-cerita kayak gini gitu ya. Dan aku minta pandangan biasanya dari POV laki-laki juga gitu. Dan dulu aku juga sering banget nulis-nulis kayak buku diary gini setiap hari. Dulu aku sering banget karena buat memvalidasi perasaanku, tapi makin kesini tuh kayak aku jarang nulis perasaanku atau keseharianku itu karena aku pengen mikir secara logis dengan tidak memvalidasi perasaanku. Nah that's why aku jarang banget melibatkan dari sisi emosional gitu ya. Misalnya aku ikut mentoring dan mentornya itu adalah perempuan gitu ya. Tapi perempuan itu aku tahu nih perempuan ini lagi dalam kondisi emosionalnya enggak lagi belum stabil gitu, lagi nggak stabil gitu, mungkin lagi hide or something like that gitu. Dan aku tuh merasa kayak semua materi yang dia sampaikan tuh nggak nyampe di otakku karena bener-bener itu tuh melibatkan perasaan yang nggak logis menurutku. Kayak ya dia tuh sedih tapi sedihnya itu kerasa lah feelsnya kalau dia tuh lagi nggak baik-baik aja tuh kerasa banget. Nah kayak gitu sih aku sampai di titik itu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah ketika aku ada di lingkungan bareng papaku aku juga gitu, sometimes aku iya, tapi lebih banyak kan aku diem sih. Kalau misalnya aku sama papaku tuh ya udah aja gitu, kayak nggak bersikap aku layaknya laki-laki tuh enggak. Nah itu tuh salah satu bentuk vulnerableku ketika di lingkungan yang bisa mendominasi aku. Jadi aku bersikap dominan itu bukan berarti aku nggak pengen seseorang itu bisa mendominasi aku gitu loh. Dan aku sangat really appreciate it kalau orang itu bisa mendominasi aku ketika aku berusaha untuk bersikap vulnerable, tapi mereka enggak menutup kemungkinan juga bisa mempersilahkan aku untuk mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Karena lagi dan lagi nggak jarang juga aku selalu mengontrol sesuatu yang benar-benar udah keluar dari line-nya gitu, cross the line. Kayak misalnya kita rapat, nah rapatnya itu tuh malah kemana-mana bahasnya. Kayak kita harusnya bahas A kan biasanya ada sambungannya tuh ke B, ke C. Biasanya ada beberapa oknum yang mengkaitkan hal itu sehingga cerita kemana-mana gitu kan ya. Akhirnya aku berani ngekat pembicaraannya mereka, kayak udah ini selesaiin dulu yang A, nanti lanjut dari yang ke B. Aku berkali-kali kalau misalnya ada di setiap forum itu kayak gitu ya. Nah sebenarnya aku tuh nggak pengen kayak gitu ya, mungkin orang-orang ngiranya aku NPD atau pick me gitu ya karena kayak so asik tiba-tiba kayak gitu, tapi nggak, itu tuh aku cuma pengen semua itu berjalan dengan efisien gitu ya, karena waktuku tuh buat yang lain gitu. Sebenarnya kan aku juga termasuk orang yang terstruktur ya, jam segini ada acara segini, semua tuh sudah bukan terjadwal, tapi aku punya planning sendiri-sendiri. Kayak misalnya disuruh ketemuan secara mendadak itu aku juga nggak bisa gitu. At least ngomong dulu gitu ya, 15 menit sebelum mau ngajak ketemuan tuh ngomong dulu, karena emang ya persiapan itu ya, entahlah persiapan nggak make up, aku tuh biasanya nggak ketemu orang nggak make up juga nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak tahu mempersiapkan mental juga sih buat aku, kayak gitu sih guys.
Mungkin ada dari beberapa dari kalian teman-teman perempuan yang juga merasakan hal sama, yang mereka selalu bersifat dominan, tapi laki-laki itu terintimidasi dengan dominasi kita. Mungkin ada yang kayak gitu. Sebenarnya banyak ya orang-orang di sekitarku tuh kayak gitu, merasa mereka tuh intimidated with my dominance gitu loh. Kayak mereka tuh merasa terancam ketika aku bersifat dominan, karena aku bersifat dominan karena kalian gak bisa mendominasi aku. Gitu sih, sesimpel itu sebenarnya. Di sini aku cuma pengen sharing aja. Gitu. Jadi bukannya I'm trying to be pick me or aku NPD pengen dominan, itu enggak. Aku juga sebenarnya males gitu ya, males untuk bersikap dominan tuh. Aku juga sebenarnya capek gitu, udah capek gitu, tapi ya gimana? Lingkungan yang membuatku seperti itu. Oke, see you on the next video. Bye bye.